Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memakai aksesori babi hutan ya, karena nggak punya memakai masker seperti ini. Grok, 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 grok. Saudara-saudari yang terkasih, tahun 95 saya pernah bertugas di Sorong, di Aimas. Waktu itu provinsi Papua baru satu, yaitu Jayapura, dan Sorong adalah kabupaten. Saya di kecamatan Aimas, sekarang sudah kabupaten. Wilayahnya sampai ke Saigon, sampai ke Kurnia, sampai ke Modan, pokoknya mengasihkan pada waktu itu. Nah, ada Duskul juga untuk pelatihan-pelatihan bagi orang-orang muda asli Papua, belajar pertanian, peternakan, belajar mengelola ekonomi kecil, ekonomi petani, dan itu yang menarik untuk karya di sana. Tahun 95, dan di sana masih banyak babi hutan yang item-item itu. Babi hutan itu ternyata sama saja, kalau kita piara sejak kecil, dia juga jinak seperti anjing. Saya ketika di stasi ada yang menemukan babi hutan di hutan ketika induknya dibunuh, kemudian dimasak, anak-anaknya menjadi kebingungan, dijual. Tahun 95 saya beli 10.000 anakan babi hutan. Saya masukkan karung, saya naik motor dengan motor Honda Win itu, dan kemudian saya membawa babi hutan. Babi hutan itu saya pelihara di pasturan. Saya kasih nama Heru. Bahkan karena milik gereja, saya kasih nama baptis Paulus Heru. Dan kemudian selalu menjadi penghiburan bagi saya. Kalau sudah pagi, saya jogging. Dia saya ikat dengan tali rafia lehernya. Kami jogging bareng, dia langsung lari ke sana kemari. Grok, 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 grok. Oh, sambil dengan moncongnya begitu, grok 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 gitu. Kalau tidak kelihatan, saya mencari, Heru, Heru, mana Heru, Heru. Dia langsung muncul, grok 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 grok, dari karena rumah panggung, dari bawah rumah panggung itu langsung grok 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 grok. Dia langsung mendekati saya dengan ekor yang kecil, kupit 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 gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang bagi saya penghiburan, karena di bawah itu banyak keong, banyak cacing ya, di bawah rumah panggung. Apalagi kalau hujan ada becek-becek, dia suka di situ. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat hilang si Heru ini. Di belakang pasturan itu masih hutan. Maka si Heru ini saya cari kemana-mana. Heru, Heru, Heru. Saya teriak-teriak. Duh, saya kehilangan babi hutan yang bagi saya waktu itu sudah seperti anjing. Jadi sudah jinak. Kesana ikut, kemari ikut. Dan ini menjadi penghiburan saya di daerah pedalaman. Dan ternyata hilang hari itu. Suatu saat saya melihat ada terowongan di hutan kecil di belakang pasturan itu. Kemudian terowongan itu saya lihat ada bekas kaki-kakinya babi hutan. Saya langsung, pasti ini Heru, karena tidak mungkin babi hutan liar di daerah situ, sudah banyak manusia. Kemudian saya langsung panggil, saya buka gerumbul-gerumbul rumput itu, Heru, Heru. Dia langsung keluar. Grok, 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 grok. Saya langsung gembira sekali. Begitu saya melihat tapak-tapak itu, kakinya, saya langsung yakin dia pasti ada di sekitar situ. Dan dia keluar, ingat suara saya. Kemudian saya bawa pulang lagi. Saudara-saudari yang terkasih, fakta-fakta bahwa itu ada bekas-bekasnya, ada tanda-tandanya di mana Heru bersembunyi, dan itu ditemukan kembali ketika dipanggil. Injil hari ini juga berbicara tentang tanda-tanda kehadiran Tuhan tadi. Yohanes ternyata juga tidak yakin, Yohanes Pembaptis, apakah Yesus Mesias atau tidak.
Kemudian Yesus suatu saat berkarya dengan banyak orang, dia mengajar, bahkan banyak orang yang sakit disembuhkan. Ada yang lumpuh bisa berjalan, ada yang buta bisa melihat, ada yang timpang bisa berjalan lurus, ada yang kusta disembuhkan, juga ada yang mati dihidupkan, dibangkitkan. Maka kemudian Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya bertanya pada Yesus, apakah engkau yang kami nanti-nantikan atau kami harus menantikan yang lain lagi? Kemudian muridnya itu bertanya pada Yesus. Yesus sedang dikerumuni banyak orang. Lalu Yesus memberi pesan kepada Yohanes Pembaptis lewat murid-muridnya. Katakan kepadanya bahwa orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, bahkan orang mati bisa dibangkitkan, orang kusta ditahirkan, dan banyak lagi mukjizat-mukjizat itu. Supaya akhirnya anak manusia dikenal dari buah-buahnya. Saudara-saudari yang terkasih, buah-buah itu akan mengarahkan kita kepada apakah orang itu berkarya dari Tuhan atau dari setan, dari kuasa Beelzebul atau dari kuasa Roh Kudus. Dan Yesus membuktikan itu. Akhirnya Yohanes Pembaptis dan para murid percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa memberikan keyakinan, bersabda, berfirman dengan penuh kewibawaan. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ada satu teman yang selalu menunjukkan kasihnya. Teman itu kemana-mana selalu memberikan hasil yang positif dalam karya-karyanya. Dia dipercaya ketika dia bertemu dengan banyak orang. Ketika ada konflik, dia selalu datang dengan membawa kedamaian. Tidak pernah memperkeruh suasana, tetapi membawa kedamaian. Orang itu juga menjadi rujukan banyak orang ketika mempunyai masalah. Dia datang untuk konsultasi, untuk sekedar mencari informasi, untuk sekedar tukar pandangan. Dan banyak orang datang kepada orang itu untuk sekedar mendapatkan pemecahan masalah. Dan kemudian tidak hanya orang Katolik saja, di kampungnya dia juga menjadi sumber acuan bagi orang-orang yang bermasalah. Sumber acuan untuk masukan nasihat dan juga tentu saja contoh-contoh yang dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari, yang membawa kedamaian, yang membawa peneguhan, tidak pernah menghukum tetapi juga memberikan semangat bagi yang harapannya sudah putus dengan kekecewaan, kemudian dipulihkan lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita tinggal bertanya pada diri kita sendiri, apakah buah-buah itu ada dalam setiap tindakan kita? Memperteguh orang yang sedang dalam kebimbangan, memberikan sumber perdamaian ketika orang sedang berselisih, memberikan semangat hidup lagi ketika orang sedang kecewa, seperti buluh yang terkulai tidak dipatahkannya tetapi diangkat kembali, sumbu yang berkedip mau mati kemudian dihidupkan kembali sehingga bersinar kembali. Atau sebaliknya, kita malah semakin memberikan masalah-masalah pada mereka-mereka yang bermasalah, memperkeruh suasana, kemudian juga membuat orang-orang menjadi saling benci, saling ngerasani, saling ngejek, sehingga kita justru menjadi sumber perpecahan buah-buahnya. Bukan buah-buah yang baik, tetapi buah-buah yang kehancuran. Semoga buah-buah roh yang kita bawa sungguh-sungguh dirasakan banyak orang di sekitar kita dengan tanda-tanda Paulus Heru yang tadi saya berikan. Grok, 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 grok. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Grok.